Selamat siang Bu, nama saya Marvin Areli Sitepu, ingin mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya ingin bertanya-tanya tentang mengenai profesi guru pada saat ini Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang guru kepada murid-murid di era modern sekarang Bu? Oke, selamat siang. Nah, di era saat ini tantangan guru itu untuk mengajar itu ada dua. Yang pertama adalah minat belajar anak-anak sekarang sudah sangat menurun. Menurunnya dikarenakan apa? Yang kedua itu faktornya adalah alat komunikasi atau gadget. Karena dengan gadget itu banyak permainan game-game online yang sangat mengganggu anak-anak. Contohnya kalau misalnya kalangan anak di SMA itu saking asiknya main gadget sampai lupa belajar, lupa mengerjakan tugas, dan mau main gadget sampai tengah malam, sehingga pastinya itu untuk belajar itu konsentrasinya tidak ada gitu. Itu sih yang menurut saya ada dua faktor yang mempengaruhi kali untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu yang pertama adalah minat anak-anak itu menurun dikarenakan yang keduanya adalah gadget gitu. Baik ya Bu, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu sendiri, apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap murid di era modern sekarang Bu? Keterampilan yang harus dimiliki murid itu adalah skillnya tidak hanya kepintaran itu, IQ memang tidak bisa diubah. IQ itu dari bawaan dari lahir kita, tetapi kalau skill atau kemampuan itu bisa diasah dengan apa? Kita banyak melakukan pembelajaran di luar, tidak hanya di sekolah. Contohnya kita mengambil les tambahan atau mengambil ekstrakurikuler yang disediakan mungkin dari sekolah untuk mengasah, seperti yang saat ini lagi tren di dunia pendidikan adalah coding untuk AI, penguasaan AI, penguasaan teknologi untuk kedepannya. Oke baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang paling Ibu sukai dari profesi sebagai seorang guru Bu? Kalau saya yang paling saya sukai sebagai profesi guru itu adalah bertemu dengan siswa yang berbagai macam jenisnya, baik itu latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kemudian sifat-sifat anaknya, dan yang terakhir itu saya sangat senang ketika mengajar anak yang dari tidak tahu menjadi tahu dan bisa menjadi bekal dia untuk masa depannya nantinya gitu. Itu kesenangan saya. Jadi bagi saya mungkin prinsip saya, orang pintar itu banyak, sudah biasa, tetapi memiliki suatu ciri khas keahlian itu yang masih jarang gitu. Itu sih dari saya. Oke Bu, baik Bu. Mungkin hanya itu aja pertanyaan kami Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya Raka Duandika, boleh bertanya sebentar Pak? Boleh. Izin Pak, boleh perkenalkan diri? Nama saya Ari. Bapak bekerja sebagai apa Pak? Saya di sini sebagai CS SMP, SMK sama SD. Oh. Jadi Pak, apa saja tugas Bapak sebagai cleaning service di sini Pak? Tugas saya sebagai di sini bersih-bersih koridor. Kalau di SMP sama SMK, kalau di SD saya bersih-bersih kelas sama koridor sama toilet. Di area mana saja Bapak membersihkan area sekolah-sekolah ini Pak? Biasa di koridor di lantai 2, 3. Kalau di SMK SMP lantai 2 sama 1. Oh. Kemudian berapa lama Bapak bekerja sebagai cleaning service di sini Pak? Saya bekerja di sini udah 3 tahun. Udah 3 tahun berarti dari 2022. Dari 2022 Pak ya. Oke Pak, sekian dari pertanyaan dari saya Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Agustus Tanjung. Di sini saya akan mewawancarai Sapam dari Sekolah Namira. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Supriyadi. Baik Pak, saya mungkin punya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yaitu yang pertama, apakah Bapak ini punya pengalaman di bidang keamanan sehingga Bapak memilih menjadi seorang Sapam? Begini, kalau pengalaman itu mungkin saya tidak ada, cuman di sini saya dari awalnya dari kantin ya, bekerja di kantin itu selama dua minggu ya, 2 minggu. Setelah itu saya ketemu oleh yayasan itu di apa namanya, ditawari lah
ditawari sebagai security SMP. Akhirnya saya sampai dari tahun 10 sampai tahun 2025 awal bekerja saya, itulah awal masuk security, ditawarkan oleh yayasan. Berarti bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak atau solusi Bapak untuk menangani macet di sekolah? Kan seperti yang kita tahu kan kalau udah pulang sekolah kan macetnya kan begitu parah kan Pak. Betul. Ya, situasi kondisi di depan itu ya, atau di lingkungan sekolah Namira ataupun di depan parkiran sekolah Namira memang kondisi kodrit ya kalau pulang anak sekolah kita ya. Itu di pagi hari maupun di siang hari pulang anak sekolah. Nah, untuk solusi untuk supaya lancar dan tidak ada kemacetan, kita ya memang tugasnya keamanan untuk mengamankan atau untuk supaya mengatur lalu lintas supaya aman terkendali. Nah, saling kerjasama intinya sama teman atau sama kawan security lah, satu tim untuk kerjasama, itu saja. Berarti Bapak kurang lebih bekerja sebagai satpam sudah 15 tahun ya Pak? Betul sekali. Dari 2010. 2010 sampai sekarang ini berarti 2025 ya? Iya, Pak. Sekitar segitu. Baik Pak, kita ke pertanyaan terakhir. Apa saja tugas pokok dan fungsi satpam di sekolah Namira Pak? Nah, kalau tugas satpam itu topoksi ya, topoksi itu salah satunya itu menjaga keamanan. Ya, yang kedua itu menjaga lalu lintas, menerima tamu, menjaga sekitar area sekolah Namira supaya tidak ada kejadian tidak diinginkan ya. Ya, betul. Menerima tamu, itu saja sih. Selebihnya lewat aja. Baik Pak, mungkin segitu aja pertanyaannya. Dengan Bapak Supriyadi tadi Bapak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Coba. Oke Kak, perkenalkan saya Rafif, saya mahasiswa Polmed. Di sini akan mewawancari Kakak, mohon izin untuk waktunya sebentar ya Kak. Kakak dengan siapa? Rafa. Apa jurusan dan semester yang sedang Anda tempuh saat ini? Saat ini saya berada di jurusan Teknologi Rekayasa Instrumentasi semester 3. Apa alasan Kakak memilih jurusan tersebut? Sebenarnya saya suka dengan teknologi, berbau teknologi gitu, apalagi sekarang di era industri 4.0 ya. Jadi saya ingin membuat suatu alat yang bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari gitu. Bagaimana Kakak bisa membagi waktu antara kuliah dan aktivitas pribadi? Untungnya saya selalu masuk siang ya, dan misal pun pagi itu hanya sekitar 2-3 jam saja, jadi bisa dikoordinasikan lah dengan jam-jam mainnya. Makasih ya Kak untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Mohon maaf mengganggu waktu Kakak. Sekian, terima kasih. Selamat siang Bu, izin perkenalkan saya Pendronisi Musa Mosir. Saya ingin bertanya tentang usaha pedagang yang Ibu lakukan selama ini Bu. Untuk yang pertanyaan pertama Bu, saya ingin bertanya, Ibu udah berapa lama berdagang sebagai pedagang di lokasi ini Bu? Sudah berapa tahun ya? Tahun 2013, 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun ya Ibu. Dari mana asalnya Ibu sebelum memulai berdagang di sini Bu? Sebelum berdagang? Iya, sebelum memulai dagang ini Bu. Apa kegiatannya sebelumnya? Sebelumnya ibu rumah tangga, ngisi kekosongan jadi buka usaha. Sudah besar anak-anak jadi buka usaha. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, pada jam berapa Ibu biasanya mulai berdagang dan berapa lama durasi kerjanya setiap hari Ibu? Kalau mulai dagang jam 7:30, kalau masaknya jam 4 sampai jam maghrib. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama menjalankan usaha sebagai pedagang Ibu? Ngerjainnya sendiri, jadi kalau lagi rame ya
sibuk sendiri apa namanya? Panik sendiri apa namanya? Repotan sendiri, Repot Bu. sendiri. Dia ada juga dibantu di rumah sih. Cuma kadang orang kalian sekali masuk gitu ya. Itu aja. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, jika diberi kesempatan, apa pesan Ibu untuk generasi muda yang ingin memulai usaha serupa seperti Ibu? Apa ya? Apa? Oh, apa ya? Harus dimulai dari niat lah. Ada niat untuk berusaha. Apa lagi nggak tahu. Itu aja. Baik Ibu, untuk pertanyaan cukup sampai sini aja Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Ya. Apa semester yang ada salah